ada kesempatan menikmati lukisan istimewa. Karya ini dibuat oleh seniman yang memiliki skill luar biasa dengan tema yang kita bahas. Bagaimana temanya sangat-sangat menyentuh kehidupan. Pak Sugeng pribadi ini adalah salah satu mahasiswa kampus seni lukis Painting Explorer. Beliau mengikuti kelas seni lukis Advance. Jika rekan-rekan menginginkan buku seni dan estetika, download di Google Play Books dan Sosiabas Painting Explorer. Link di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, alhamdulillah sekarang saya bersama seniman senior, yaitu Pak Sugeng pribadi. Alhamdulillah, beliau adalah seniman yang tak bocorin dulu ya karya-karyanya ya, sebelum saya banyak bicara. Karyanya banyak sekali yang bisa berbicara ketimbang saya yang bicara. Ini dia. Oke, itu bocoran karyanya teman-teman. Dan teman-teman bisa menyaksikan langsung, bisa mengamati langsung, bisa melihat langsung karya-karya itu semua di dalam pameran tunggal lukisan karya Sugeng pribadi. Siapakah Pak Sugeng? Kita akan bertanya, dan bagaimana beliau mengolah baik teknis maupun tema-temanya. Kita akan diskusikan itu. Tetapi yang lebih penting adalah video ini sekaligus undangan untuk rekan-rekan semua menghadiri pameran tunggal lukisan karya Sugeng pribadi yang akan digelar pada tanggal 28 Desember 2022 di Hotel Grand Rohan Jogja. Jamnya? Malam ya, 8. Malam ya, jam 8 malam gitu. Pukul 20 jam 8 malam. Oke, monggo teman-teman hadir menyaksikan bagaimana uniknya karya itu. Teman-teman mengamati dengan dekat, itu akan terasa berbeda. Nah, oke. Tapi sebelum ke sana saya pengen tanya dulu ya Pak Sugeng, proses berkesenian. Dan alhamdulillah Pak Sugeng pribadi ini adalah salah satu mahasiswa kampus seni lukis Painting Explorer. Beliau mengikuti kelas seni lukis Advance. Meskipun saya yakin ini Pak Sugeng ini memang sudah punya keahlian yang sudah lama. Wah, keahlian beliau di dalam melukis, perjalanan beliau di dalam melukis itu sudah sangat lama. Terima kasih banyak Pak Sugeng ya. Terima kasih banyak. Pak Sugeng jenengan asli kelahiran Wonosobo. Saya Wonosobo nggih Pak nggih. Berkesenian dulu pertama di mana Pak? Belajar di Sekolah Seni Rupa Indonesia. Di ini ya. Sekarang namanya SMS. Kalau sebelumnya SMSR ya, Sekolah Menengah Seni Rupa. Kalau dulu Sesri ya Pak ya, Sesri. Waktu Pak Sugeng namanya masih Sesri ya. Sekolah Seni Rupa Indonesia. Terus SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Terus sekarang ini SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Itu tahun berapa Pak? Kalau saya lulus tahun 81 kurang lebih. 81 ya. Terus berkesenian, kadang ya berhenti karena persoalan ya hidup, bisnis dan sebagainya. Setelah itu memperdalam pemahaman hidup ini lewat Islam, terus muncullah kecintaan saya mengagungkan Al-Quran dan sebagainya. Saya jadikan sebagai konsep hidup dan konsep di dalam melukis. Luar biasa. Ini pameran tunggal dengan judul atau dengan tema adalah menuju perjalanan tanpa batas. Itu maksudnya pripun Pak Sugeng? Maksudnya menuju perjalanan tanpa batas itu adalah
kalau orang Islam itu nanti meninggal dunia, itulah mulai awal perjalanan yang panjang. Oke, berarti ini melihat atau menggambarkan perjalanan yang itu akan ya, datang, yang akan datang. Tetapi karya-karyanya berarti tidak ada yang tentang dunia. Oh, tetap ada ya. Karena dunia ini adalah emas. Oke. Maka di situ nanti ada lukisan Bukit Emas. Oke, ini karya lukisan Bukit Emas adalah ini, teman-teman. Dunia ini adalah emas yang bisa ditanami emas, bisa menghasilkan emas. Dan dunia ini adalah kesempatan emas. Kesempatan emas. Emas itu adalah sesuatu yang istimewa, yang indah, yang sesuatu bagus, yang bermanfaat abadi. Bermanfaat abadi. Yaitu di akhirat kelak. Oke, tapi emas juga kadang bisa melenakan juga ya. Melenakan. Maka kalau bisa kita butuh emas, tetapi suatu saat kadang kita juga menghina emas atau mencela emas. Dan itu tergambar ya di dalam karya-karya Pak Sugeng. Agar kita tidak mempertuhan emas itu sendiri. Oke. Kita akan mencoba membahas beberapa karya ya, teman-teman ya. Ini alhamdulillah Pak Sugeng meminta saya sebagai kurator pameran ini ya. Alhamdulillah, terima kasih atas kepercayaan Pak Sugeng. Semoga ini menjadi kepercayaan yang bukan musyrik. Tapi kok percaya dia ini jadi kurator, jojo musyrik. Bisa jadi. Bisa jadi. Gimana kok bisa jadi itu? Ya, karena nanti umpamanya saya mengandalkan, mengharapkan, atau mungkin mengoptimalkan atau apa ya, mengkultuskan Pak Denny bisa membantu apa yang akan saya inginkan. Itu bisa menyekutukan kan. Ini luar biasanya teman-teman. Di dalam tulisan saya nanti itu judulnya begini teman-teman ya. Di tulisan kuratorial ya. Pelukis Sugeng pribadi, bak pendekar bersenjata awan. Wah, jadi awan itu kan indah, menarik, sangat mempesona. Tetapi kalau sudah menampakkan kekuatannya, dia bisa menghadirkan air yang begitu banyak sehingga bisa membanjiri dan memporak-porandakan. Dan dia bisa mengirimkan petir yang bisa menyambar. Nah, lukisan Pak Sugeng itu seperti awan. Dilihat menarik, indah, tapi diamati kita perlu hati-hati. Kita menganggap dunia yang emas itu, kalau menyembah-nyembah dunia bisa berbahaya. Luar biasa ini. Teman-teman silakan nanti kita pas pembukaan ya bisa diskusikan karya Pak Sugeng ini. Jika rekan-rekan menginginkan tulisan kuratorial ini dalam bentuk PDF maupun Word, link ada di deskripsi. Pak, jenengan kan saya lihat ya di CV kan sering juga mengikuti pameran nasional ya, bagaimana di Galnas dan sebagainya itu ya. Dan di Wonosobo juga punya komunitas seniman Wonosobo ya. Kenapa saya sebut sebagai seniman senior, karena murid-murid beliau juga sudah banyak ini kan yang belajar melukis sama beliau. Nah ini bagaimana Pak Sugeng dalam perjalanan berkeseniannya itu sampai menemukan karya yang sekarang akan dipamerkan itu Pak? Ya, awal mulanya saya melukis seperti umumnya lah. Semua benda, semua makhluk, semua alam itu saya lukis. Lama-lama saya cenderung ingin sambil belajar agama, saya melukis kaligrafi. Terus perenungan-perenungan lama, akhirnya saya menemukan konsep sekarang, yaitu mungkin cenderung ke surrealis tapi religius. Ada di situ. Nah, itu saya visualisasikan dalam bentuk itu. Saya tidak menafsirkan Al-Qur'an dengan lukisan, karena itu jelas bukan kelasnya Al-Qur'an ya. Hanya sekedar rasa cinta saya, rasa kagum saya pada Al-Qur'an, rasa mengagungkan pada Al-Qur'an. Lalu dari apa yang saya renungkan, saya tertarik dari 1-2 ayat itulah saya visualisasikan dalam bentuk lukisan. Oke. Kalau kita lihat ya secara teknis dulu nih Pak, itu kan beremet ya, penuh dengan detail. Itu semua materialnya apa tuh Pak?
materialnya kebanyakan cat minyak. Cat minyak ya, cat minyak di kanvas ya. Oke. Itu kan butuh waktu lama melukis segitu banyak dengan detail itu. Untuk persiapan pameran ini karya dari tahun berapa sampai tahun berapa, Pak? Tahun 2017 sampai sekarang 22, ya. Berarti sekitar 5 tahun. 5 tahun ya. Wow, 5 tahun bertapa di Gunung Sindoro, terus ini turun gunung. Pak pendekar bersenjata awan. Gitu kan. Gitu ya. Memang kebetulan lukisan saya banyak melukiskan background awan gitu. Itu kenapa saya membuat tulisan dengan judul Pelukis Sugeng Pribadi Pak Pendekar Bersenjata Awan. Itu satu ya, memang saya lihat banyak mengeksplorasi awan, tetapi lebih dari itu bagaimana bentuk-bentuknya yang dihadirkan itu juga halus lembut seperti awan, tetapi ketika kita masuki, kita telusuri, wah itu mengerikan. Contoh misalnya ya teman-teman ya, ada ini benar-benar mengingatkan. Jadi ketika kita melihat lukisan Pak Sugeng itu insya Allah kita bisa terselamatkan hidup di dunia. Contoh misalnya, ada yang menggambarkan tentang ini bunga yang indah gitu ya, bunga yang menarik, terus perjalanan semakin lama semakin jauh gitu ya, secara vertikal gitu ya, ke langit gitu. Tapi tiba-tiba di langit ketujuhnya itu bunganya itu menjadi rusak, menjadi kering. Nah ini ternyata perjalanan seseorang yang kelihatannya membawa banyak amal gitu ya, sampai ini amalnya itu hebat ya, sangat indah ya, hidupnya itu dipenuhi dengan amal, sampai malaikat pun yang tidak tergambarkan ya, malaikat yang tergambarkan dengan sop langit ini gambarnya ini, lukisannya ini ya teman-teman biar bisa membayangkan itu semua kagum ya terhadap bunga atau orang yang beramal ini ya. Bunga ini menggambarkan seseorang yang punya banyak amal. Tetapi ketika dia dihadapkan Allah itu sia-sia amalannya ini. Ini ternyata perangnya atau jihadnya itu hanya untuk mencari mencari nama ya, kebanggaan diri, ria. Agar dianggap pahlawan, dianggap sebagai seorang dermawan. Ketika dia menderma, ngasih uang gitu ya, memberikan sumbangan donasi biar dianggap sebagai dermawan. Dan ketika dia beribadah ria, dia alim soleh. Nah, ketika dia memberikan ilmu ya sama aja ya, memberikan dakwah, memberikan ilmu dianggap ben wong pinter gitu kan. Nah, ini sia-sia. Ini jelas lukisan yang sangat bermanfaat ya untuk pemahaman kita agar kita berhati-hati. Termasuk ini ya, ada lagi karya yang unik. Ternyata orang-orang kaya itu masuk surganya karena orang miskin. Itu yang menarik. Itu digambarkan numpang ke surga. Judulnya apa itu? Numpang ke surga ya. Judul ini ada bangunan-bangunan rumah orang kaya mewah gitu di tebing yang tinggi, terus bawahnya itu ada rumah-rumah orang miskin ya, rumah-rumah gubuk-gubuk miskin. Nah, tetapi orang kaya ini untuk ke surga ini kan perlu menyantuni orang miskin. Nah, gitu ya, memberikan sedekah, memberikan bantuan ke orang miskin. Nah, sebenarnya dia ke surga itu memanfaatkan dalam tanda petik ya, istilahnya kalau di sini tidak memanfaatkan ya, numpang orang miskin untuk kalau nggak ada orang miskin kita mau sedekah kepada kemana gitu kan, mau infak kepada siapa ya, gitu ya. Luar biasa menarik ya. Kok ada gambaran seperti itu, terus dua figur di langit itu apa itu Pak? Jadi yang atas itu gambar-gambar tempat ibadah. Tempat ibadah. Oke. Terus bawah adalah rumah-rumah mewah. Oke. Yang bawah itu deretan rumah-rumah fakir miskin. Ibadah di sana, katakanlah umpamanya itu sholat. Kalau hanya sholat saja dan tidak merubah sikap sosial kita, ya sia-sia pada. Maka sholat itu ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya sejahteralah sebelah saya, tetangga saya, sejahtera dan selamanya. Itu maksudnya setelah sholat orang itu harus mengimbaskan sholatnya dalam bentuk sosial, baik itu kebaikan
otaknya, kebaikan fisiknya, kebaikan waktunya, kebaikan hartanya untuk umat lingkungannya. Pertama mengagungkan Allah, Allahu Akbar kan gitu. Baru setelah itu selesai. Yang penting itu tadi imbasnya sholat itu adalah untuk kemaslahatan umat. Selamat umat. Lah, keselamatan umat salah satunya sedekah, infak, sodakoh, membantu orang miskin. Kalau orang kaya semua, ya nggak ada gunanya kan mereka begitu. Lah, dari memberi sedekah infak itu kan harta kita bisa dibersihkan, harta kita bisa dikirim ke akhirat, ditransfer oleh siapa? Lewat orang-orang itu. Kalau tidak ada orang-orang itu ya mungkin bisa aja orang kaya yang memang beriman terus beramal, buat ini, buat itu dan sebagainya. Mungkin membangun masjid, membangun tempat pendidikan, membuat apa sebagainya yang bermanfaat. Tapi paling dekat itu ya orang-orang miskin di lingkungan kita. Lah, dengan adanya orang miskin itulah kita tertolong. Malah gitu ya. Iya, tertolong. Biasa. Manfaatnya begini. Iya. Manfaat pandang yang luar biasa. Tertolong. Nah, maka saya sebut kita itu sebenarnya numpang nikmat, numpang surga lewat orang-orang miskin. Orang-orang yang tidak mampu. Iya. Saya beri judul numpang ke surga. Menarik ya. Ada lagi. Ini tentang pengalaman pribadi Pak Sugeng dan digambarkan dengan menyentuh. Contohnya adalah tentang ini Lailatul Qadar. Judulnya apa Pak? Ya, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Ini pengalaman beliau melakukan iktikaf sampai 3 kali ya, 3 Ramadan ya. Itu digambarkan mendapatkan sesuatunya bukan sebagaimana keadaan mistis menemukan sesuatu yang serem atau lalu bukan ya, tetapi bagaimana lebih memahami Al-Quran ya, Pak, lebih memahami Al-Quran, spirit Al-Quran, energi Al-Quran, mendapatkan energi Al-Quran dalam kehidupannya yang digambarkan di dalam lukisan itu. Wah, ini terang tapi gelap. Terang tapi gelap. Ini ya lukisannya ya, kita lihat secara keseluruhan kan ini gambar malam, gelap, tetapi ada cahaya-cahaya. Cahayanya tidak menyilaukan karena ini cahaya-cahaya rembulan kan, malam itu kan, tetapi itu bisa menerangi rumah, pohon yang ada di bawahnya, bahkan pemandangan di belakangnya itu kan sangat-sangat luar biasa. Ini Masya Allah, ini seniman yang tidak hanya piawai di dalam teknis tetapi juga di dalam konsep, dan konsep tidak sekedar keren-kerenan konsep, tetapi ada hikmahnya, biar bermanfaat sampai kelak itu kan. Mungkin bisa diceritakan pengalaman Lailatul Qadar itu gimana Pak, kok sampai bisa muncul karya seperti itu Pak? Jadi selama ini orang kadang mencari Lailatul Qadar itu pikirannya ke fisik atau ke bentuk real. Ini nanti kita akan ketemu malam yang sangat tenang, udara yang sangat nyaman, pohon-pohon diam, air diam dan sebagainya, tenang sekali. Wah, itulah Lailatul Qadar. Padahal Lailatul Qadar itu kan sudah turun karena Al-Quran sudah turun. Lah, Al-Quran itu digambarkan di situ satu malam ya, seperti 1000 bulan. Itu kan energi yang berlipat-lipat. Bukan hanya suasananya Lailatul Malam, tapi energi dari Al-Quran itulah yang bisa membangun, merubah hidup kita sebagai sesuai dengan visi misi Allah. Kalau digambarkan seluruh malam itu Lailatul Qadar, atau dilipatkan 30 hari, 30 bulan dan sebagainya sampai 8, kalau nggak salah itu 85 tahun ya. 1000 bulan itu sekitar 85 tahun. Itu kan mungkin kalau umur kita seperti itu, wah luar biasa. Kalau selama hidup itu bisa mengambil energi, kekuatan-kekuatan atau hikmah-hikmah di dalam Al-Quran itu, maka itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pak Sugeng mau mengatakan bahwa energi di dalam membuat lukisan ini yang sekarang dipamerkan ini, itu termasuk dari Lailatul Qadar, termasuk dari situ. Dikuatkan di situ, dikuatkan sehingga arah hidup ini jelas sekali, jelas sekali mau kemana,
dengan apa itu sudah jelas. Jadi seperti Al-Quran itu seperti peta. Peta. Nah, petanya ini sudah jelas. Sudah jelas. Lah kita tinggal melangkah gitu. Jadi cara-cara untuk hidup sukses sesuai keridhaan Allah itu sebenarnya di Al-Quran sudah dijeliantrehke, udah lengkap. Mau sukses dunia ada, sukses akhirat juga sudah. Ya, menarik ya. Dan ya, Pak Sugeng juga begini teman-teman ya. Bukan sekedar seniman yang ya sekedar menyampaikan hal-hal pribadi. Kita melihat Pak Sugeng itu juga mampu menyampaikan persoalan-persoalan sosial ya. Misalnya bagaimana mengelola alam ini. Nah, gimana ini Pak? Ini kok ada orang di depannya ada batu-batu ini, maksudnya gimana Pak Sugeng? Itu sebenarnya kan saya ingin saudara-saudara kita yang selama ini tidur ya, kita kan udah tidur panjang, melebihi tidurnya pemuda Ashabul Kahfi yang 300 tahun. Kita lebih dari itu. Nah, kita harusnya sudah mulai bangkit bahwa kita itu makhluk yang luar biasa. Allah kan menciptakan kita untuk menjadi seorang khalifah. Ini kan luar biasa dengan perangkat-perangkat kecerdasan, dengan hikmah dan sebagainya. Tapi kita itu karena tidak memanfaatkan kecerdasan, sarana kecerdasan ya ada pikiran, ada otak, ada telinga, ada tangan, ini perangkat kecerdasan. Itu nggak dimaksimalkan sehingga kita jatuh. Posisinya. Padahal itu diciptakan Allah untuk mendukung kita menjadi seorang khalifah, pengelola bumi. Nah, karena kita nggak memanfaatkan kecerdasan dari Allah itu, kita posisinya seperti orang tidur dan ditidurkan. Itu makanya dia tertutup. Ini ya, apa namanya, topinya itu sudah tertidur. Topi siapa itu kan nanti ya sampai topinya topi koboi itu ya Pak. Begitu kan Pak. Luar biasa. Nah, sampai kita itu nggak punya apa-apa kan. Nah itu di belakangnya ada pecahan tembok yang menggambarkan gambaran produk-produk Indonesia itu sudah habis. Begitu. Coba kita punya emas, dapat apa? Betul. Gunungnya gunung emas. Ya Freeport itu ya Pak. Iya, Freeport. Yang belum lama kita punya produksi nikel, produksi yang mudah saja lah, kelapa sawit. Betul. Ibu-ibu bingung beli minyak. Ini kan tidak sesuai dengan kita. Nah, itu saya ingin membangkitkan itu. Tapi orang Indonesia itu super. Dia bisa hidup dengan tadi sisa-sisa alam ini, batu. Dengan batu pun bisa hidup. Jualan ake. Betul ya. Itu sisa-sisa negeri kita itu kita tetap masih luar biasa Masya Allah. Tapi kalau pemuda-pemuda yang mudah-mudahan itu bangkit, paham, maka potensinya luar biasa. Apalagi umat Islam ya. Satu-satunya kitab yang pertama turun dengan ayat pertama turun adalah perintah membaca. Itu kan berarti kita disuruh cerdas. Membaca itu ya meneliti, riset, mengamati apa untuk berkembang. Itu perintah Allah pertama untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Betul ya. Membaca itu membaca kesemuanya. Ya? Tentang apa ayat-ayat kauniyah dan kuliah ya. Betul. Ayat-ayat yang ada di Al-Qur'an maupun ayat-ayat yang ada di alam itu ya. Termasuk ini teman-teman ya, bagaimana kepedulian Pak Sugeng terhadap kondisi tergambarkan pada ini lukisan yang menceritakan tentang boneka. Judulnya apa boneka. Sekedar boneka ya. Bagaimana boneka ini diinfus. Nah, infusnya itu sampai ke Capitol Hall Amerika. Itu gimana itu Pak ceritanya Pak? Ya mungkin sebenarnya kita sendiri tadi sudah diberi potensi oleh Allah. Bahkan di dalam kandungan saja sudah disumpah loh. Sudah diajak kerjasama dengan Allah. MOU kan. Bukankah aku ini Tuhanmu? Alastu bi rabbikum. Kita bilang qalu. Ya betul ya Allah engkau. Nah itu karena kita belum sempurna menjadi makhluk, mungkin paru-paru, jantung kita belum sempurna. Allah sudah menilai kita itu mampu menjadi seorang khalifah, maka sudah dijanji ketika belum lahir. Itu potensi. Tapi ketika lahir, nah inilah nafsu mulai. Sehingga kepribadian kita, karakter kita itu hilang. Akhirnya digantilah karakter yang tidak sesuai
dengan kita. Oke. Yang itu akhirnya semacam boneka hidup kita ini. Yang hanya dikendalikan. Kayak wayang itu ya. Betul. Oke. Maka di situ maunya diinfus terus. Oh gitu ya. Butuh infus ya untuk hidup ya. Tapi nggak akan infus itu nggak akan merubah menjadi manusia yang esensial. Menarik ya. Jadi kalau kita melihat karyanya Pak Sugeng itu aspeknya macam-macam ya. Bagaimana ada hubungan manusia dengan manusia yang lain yang meliputi masalah alam, politik, ekonomi dengan betul. Alam dan sebagainya, dan dengan diri sendiri termasuk cerita tadi Lailatul Qadar. Jadi kalau kita memetakan ya karya Pak Sugeng itu paling tidak begini teman-teman ya. Ada kehidupan di dunia ini yang penuh dengan berbagai gejolak. Baik itu menyenangkan maupun menyedihkan gitu kan. Terus kehidupan setelah di dunia ini yang ini juga perlu kita perhatikan, kita pelajari. Ya tadi emas tadi, dunia ini emas, kesempatan emas. Dan dunia ini ternyata adalah bekal untuk kesini. Emasnya itu kesempatan itu ya. Kita nanti di akhirat nggak ada lagi beramal soleh dan nggak ada ibadah, nggak ada. Ya ini di sini. Padahal begini, saya punya sedikit rumusan begini. Begitu gimana? Interaksi manusia dengan manusia sekarang. Itu selalu sifatnya tukar menukar gitu ya. Dari dulu misalnya kita tukar menukar dalam bentuk barter. Kalau kita punya apa ya ditukar dengan apa. Sekarang ada di salah satu warung soto di Jogja. Kita juga tukar menukar ya. Warungnya ngasih toko, warungnya ngasih soto, kita ngasih uang gitu kan. Tukar menukar. Di dunia ini modelnya begitu. Nah, interaksi kelak itu juga kita perlu tukar menukar ya. Tetapi kita sudah tidak punya lagi uang, tidak punya lagi barang yang untuk dibarter. Sudah tidak ada. Terus apa yang kita pertukarkan? Yang dipertukarkan kan adalah amal. Amalan atau nilai dari amalan nilai dari amalan yang kita pertukarkan. Maka ada orang yang rugi itu, yang dia membawa banyak sekali amalan, tetapi dia dipakai untuk membayar, gitu kan? Untuk menukar ini ternyata diminta itu sampai dia bangkrut. Dia tidak punya apa-apa. Nah, kehidupan di dunia yang berupa emas ini yang digambarkan Pak Sugeng itu kan bisa menjadi alat tukar kelak di akhirat yaitu nilai amal. Atau ketika kita ke sana sudah membawa utang, wah repot meneh. Orang duwe alat tukar tapi malah duwe utang ayo. Itu yang rugi dunia itu. Pak Sugeng melukiskan dua dunia ya, keadaan ini dan ini. Itu bagaimana Pak Sugeng bisa sampai punya kemampuan, punya energi dan punya keberanian melukiskan dunia setelah kematian ini, Pak? Gimana itu, Pak? Ya, semuanya dari Allah. Kita belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran. Karena Al-Quran itu lebih penting daripada dunia ini. Ar-Rahman alamal bil Quran. Jadi Al-Quran dulu baru kehidupan. Nah, sebenarnya Allah kan sangat sayang, sangat pemurah. Ora usah repot-repot mikir dunia. Iki lho petunjuke wis ana. Itu di situ. Nah, makanya tadi di dunia ini emas untuk menanam. Lah nanti di akhirat hanya panen sudah. Itu hanya mau panen raya atau tahun gabuk gitu. Itu operasi to panen. Ya itu tak. Iya, betul. Dan gini teman-teman, ketika kita melihat ini ya karyanya Pak Sugeng yang di dunia ini, itu aspeknya macam-macam. Tadi kan ada aspek sosial tadi hubungan pada diri sendiri, yaitu misalnya ketika Lailatul Qadar tadi. Pak Sugeng juga pernah menggambarkan hubungan dengan keluarga, dengan istri, ya kan, dalam lukisan yang berjudul apa Pak itu Pak? Perhiasan dunia. Ini kan itu gimana itu Pak? Lukisan itu Pak? Bagaimanapun juga seorang laki-laki yang jadi presiden atau jadi jenderal itu tidak lepas dari peran seorang istri pendamping. Itu tinggal kita itu bisa menghargai atau tidak. Itu menghargai atau tidak. Nah, istri yang solehah itu akan memunculkan satu sajalah umpamanya. Dia punya doa yang sangat mustajab untuk anak-anaknya. Jadi seorang ibu itu. Bahkan istri solehah itu sebagai pintu masuk surga di telapak kakinya kan. Itu kan luar biasa. Kehebatannya juga salah satu
Al-Quran itu ada yang surahnya yang bernama surat wanita An-Nisa, laki-laki tidak ada. Oh gitu ya, betul. Nah, wanita itu juga punya kelebihan yang sangat luar biasa, yang laki-laki itu mungkin tidak bisa nandingi. Benar. Kesabarannya, ketelatenannya. Maaf ya Pak Denny. Nggak perlu istri, maaf sama saya Pak. Mungkin tersinggung. Sebagai laki-laki ya. Laki-laki itu kalau ditinggal suami, ditinggal istri itu biasanya sudah belum sampai setahun udah nikah lagi. Malah senang berarti. Tak kuat gitu. Kuat bukan malah senang ya. Iya. Tapi kalau istri kan lihat, banyak ibu-ibu kita yang ditinggal suami nggak mau nikah lagi, tapi saya mau ngurusi anak-anak saya. Padahal menderitanya beratnya kayak apa? Betul. Ini emas di dalam seorang wanita begitu. Dan saya sangat menghargai seorang ibu. Satu karena doa-doanya, karena kemuliaannya. Adakah laki-laki yang perkasa, yang gua-gua dan sebagainya lahir dari laki-laki? Suwek ya. Itu masih banyak lagi, Mas. Ya, betul. Dan ini ya, saya lihat Pak Sugeng memang mensyukuri tentang dunia ini, tetapi tidak sampai terpukau. Mensyukuri tapi tidak terpukau. Apalagi mensujuti apalagi ya. Maka ini ada hal yang penting ini, karya penting yaitu memuja nenek-nenek atau apa itu? Mencintai atau cinta nenek-nenek. Cinta nenek-nenek ya, tentang cinta nenek-nenek ini digambarkan dengan pohon besar tua ya, pohon besar tua yang terbalik, ada dunianya, ada orang-orang yang bersujud. Nah, gimana itu Pak Sugeng tentang karya ini, Pak? Itu pandangan manusia kebanyakan saat ini. Kebanyakan saat ini orientasinya hanya materi. Orang itu diukur sukses atau dia merasa sukses kalau materinya sudah cukup, mobilnya, rumahnya, jabatannya, apa-apa serba sudah cukup, itu dia merasa sudah tercapai cita-citanya. Nah, hampir semua orang itu sekarang mengarahnya ke situ. Ini prinsip yang terbalik, ibaratnya pohon hidup tapi akarnya di atas. Jelas ini celaka. Karena dianggap dunia ini hanya rest area, tujuan terakhir. Padahal itu hanya rest area. Masih ada pensalahnya. Nah, begitu loh. Allah juga di dalam dunia ini memberi kemudahan, memberi kesenangan, memberi materi dan sebagainya. Itu tidak apa-apa kita nikmati. Betul. Tapi ingat itu bukan tujuan terakhir. Itu hanya rest area, perjalanan lebih panjang. Tapi orang kalau sudah di situ sudah selesai. Nah, hampir semua orang mengarahnya ke situ. Nah, saya gambarkan nenek-nenek itu dunia yang sudah tua. Sudah tua betul, karena tanda-tanda hari akhir sudah banyak. Sudah banyak. Tapi orang tetap berebut di situ. Berebut di situ. Nah, itu kita terpesona dengan dunia yang selalu memoles diri sehingga membuat terpikat semua manusia. Dan itulah cara-cara setan memoles dunia ini agar tertarik ke situ, ya akhirnya lupa akhirat. Itu intinya begitu. Sekarang lihat umpamanya mall, itu siapa yang nggak tertarik? Tempat-tempat wisata, indah-indah sekali itu. Terus kuliner kayak ini, semua bekerja hanya untuk itu, terus. Betul. Itulah pecinta nenek-nenek ya. Gitu ya. Ya, saat ini. Pikir tadinya mungkin nyenengi sopo ternyata yang tadi saja banyak sekali. Kenapa pilih nenek-nenek? Gini rekan-rekan, tidak semuanya akan saya sampaikan sekarang karena masih banyak sekali karya. Paling tidak ada berapa? 26 karya, Pak? Ya, sekitar itu. Ada 26 karya paling tidak yang bisa dinikmati di pameran tunggal lukisan Sugeng Pribadi menuju perjalanan tanpa batas. Dan rekan-rekan kami undang untuk hadir di Grand Rohan 28 Desember 2022 pukul 20 atau 8 malam. Monggo Pak Sugeng, teman-teman diundang secara langsung. Ini undangan spesial karena yang mengundang adalah senimannya sendiri. Teman-teman seniman, khususnya seniman lukis atau siapa sajalah,
saya mengharap kehadiran jenengan di pameran tunggal saya. Ya, saya hanya minta doa restunya saja. Doa restu. Mungkin mudah-mudahan apa yang saya lukis itu bermanfaat untuk kita, untuk umat, untuk Islam ini juga. Itu hanya itu. Jadi saya niatnya, saya bagaimana lukisan itu bisa dipertanggungjawabkan di hadapan manusia, tapi juga di hadapan Allah. Itu. Maka saya minta doanya. Terima kasih Pak Sugeng. Teman-teman ikuti pamerannya Pak Sugeng, insya Allah saya update lagi. Sekali lagi Pak Sugeng ini adalah mahasiswa Kampus Seni Lukis Pancing Explorer, kampus online yang diselenggarakan di fitur YouTube membership. Beliau ngambil di kuliah Seni Lukis Advance sebagai bentuk dukungan untuk Pancing Explorer. Terima kasih banyak Pak Sugeng. Dan beliau juga aktif menjadi jejaring seniman muslim KOT yang banyak membuat aktivitas, salah satunya adalah ngaji seni. Terima kasih banyak Pak Sugeng. Insya Allah kita sambung lagi. Mungkin paling tidak pas pembukaan ya, paling tidak pas pembukaan, atau mungkin kita ngobrol pas display gitu ya, atau ngobrol setelah pameran di karya-karya Pak Sugeng. Insya Allah kita bisa live juga agar teman-teman bisa langsung bertanya dan kita menjawabnya. Gitu ya. Baik, terima kasih rekan-rekan sudah mengikuti video ini sampai akhir. Terima kasih juga sudah subscribe, like, share, komen, dan memencet bel notifikasi. Juga sangat terima kasih kepada yang sudah bergabung join di Kampus Seni Lukis Pancing Explorer channel. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.